Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ujang Mulyana, guru SMP Negeri 1 Cimanggu, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Sukabumi, akan menyampaikan aksi nyata diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif. Rancangan tindakan aksi nyata yang saya buat yaitu menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Latar belakang melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif ini, di mana setelah mempelajari modul tentang budaya positif, saya ingin merevisi aturan kelas yang ada di sekolah saya menjadi sebuah keyakinan kelas, karena banyak sekali siswa yang melakukan pelanggaran dan tidak menerapkan disiplin. Hal ini mendorong saya untuk melakukan atau merubah mindset bahwa disiplin positif tumbuh dari keyakinan diri, bukan karena takut hukuman. Yang kedua tujuan yaitu mengembangkan budaya positif di kelas dan sekolah, memupuk nilai kebajikan yang mengarah pada profil pelajar Pancasila. Untuk tolak ukurnya, siswa membuat keyakinan kelas dengan didasari nilai-nilai positif yang ada bersama guru dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati atau dibuat bersama. Lini masa tindakan yang pertama saya lakukan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas. Yang kedua, meminta izin untuk melaksanakan diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan sejawat. Kemudian yang ketiga, melakukan koordinasi dengan rekan sejawat untuk mengadakan diseminasi sesuai waktu yang telah ditentukan atau ditetapkan bersama. Kemudian yang keempat, mengajak rekan sejawat untuk membuat keyakinan kelas, terutama para wali kelas. Kemudian kelima, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah ditetapkan. Demikian rancangan tindakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang saya rancang atau saya buat. Untuk selanjutnya saya sampaikan video aksi nyata diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan kepada rekan sejawat di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Muhyiddin selaku kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Bapak Muhyiddin SPD MPD selaku kepala SMP Negeri 1 Cimanggu, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP 1 Cimanggu yang hadir pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia Nurjanwati dan saya akan menjadi koordinator pada kegiatan diseminasi dengan topik budaya positif yang akan dibawakan oleh Bapak Ujang Mulyana. Nah, kemudian sebelum kita memulai acaranya, mari kita membaca doa terlebih dahulu dengan mengucapkan keselamatan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada kesempatan kali ini ada beberapa agenda yang telah ditetapkan dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi diseminasi yang akan dibawakan oleh Bapak Ujang Mulyana SPD, dan yang ketiga itu adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutupan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembukaan. Saya persilakan kepada Bapak Muhyiddin SPD MPD untuk membuka kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru dan moderator yang saya hormati, sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi yang pada kesempatan saat ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dengan wajah di tempat ini. Yang tujuannya tiada lain untuk melakukan kegiatan yang
juga dalam pelaksanaan ini juga ada rencana gitu. Kemudian sholat salam juga terpacu pada judul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarga sahabat tabi'in, mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan sapaan dari beliau ya Allah. Kepada ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya yang sudah bisa mendukung dan kegiatan ini dalam acara aksi nyata atau diseminasi tadi, sehingga kita sebagai rekan kerja dan saya selaku mendukung sepenuhnya untuk kegiatan ini, dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar ya Allah. Amin. Dan perlu diketahui pada Bapak dan Ibu, diseminasi itu kalau tidak salah ini adalah strategi atau perluasan informasi. Jadi nanti Pak Ujang itu akan memperluaskan informasi yang sudah didapat oleh Pak Ujang terhadap kita. Itu adalah yang intinya. Maka sekali lagi mohon ada keseriusannya, karena nanti rekan kita itu insya Allah akan memberikan informasi yang luar biasa dan untuk disimak oleh kita, dan mudah-mudahan yang belum yang nanti ikut di CGP, nah supaya bisa mempersiapkan diri Pak Edi ya, sebab insya Allah ilmunya banyak Pak selama 6 bulan, asalnya kan 9 bulan, sekarang sudah 6 bulan, dan mudah-mudahan Pak Ujang dengan Bu Tita tentunya ya, nanti Bu Tita tentu ada destinasi juga. Ada. Ya. Oh dari ini, oke. Oke, mudah-mudahan rekan kita yang dua ini ya pada dalam melaksanakan tugasnya sebagai CGP selalu diberi kesehatan tentunya, dan Bapak dan Ibu ini tidak lepas daripada dana. Mudah-mudahan ada dananya. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu, dan kegiatan ini maka kita buka bersama-sama dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhyiddin selaku Kepala Sekolah SMP 1 Cimanggu yang telah membuka kegiatan diseminasi budaya positif kali ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kegiatan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ujang Mulyana SPD. Kepada Bapak Ujang, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Kepala SMP 1 Cimanggu yang telah memberikan waktunya, kesempatannya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan hari ini. Yang mudah-mudahan kita doakan beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat juga Bapak Ibu guru yang hadir hari ini, terima kasih atas waktunya bisa meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjadi guru ya, tentunya untuk mendidik anak-anak kita. Assalamualaikum, semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan juga tercurah limpah kepada para sahabatnya, para tabi'in dan keluarganya, dan mudah-mudahan kita juga telah mendapatkan syafaat yang akhir ini ya Allah. Bapak Ibu, izinkan saya akan menyampaikan
diseminasi ya atau pembahasan apa yang saya sudah pelajari di pendidikan guru penggerak. Yang hari ini saya akan sampaikan materi tentang budaya positif. Ya. Perkenalan dulu ya. Saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 di Kabupaten Sukabumi. Kemudian ada ibu fasilitator di situ ya, yaitu Ibu Fitria Komsatin, dan kemudian Bapak pengajar praktik yaitu Pak Subadri ya. Beliau ini selalu mendampingi membersamai saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Sebelum kita mulai kegiatan ya, yuk kita sama-sama dulu senyum dulu 30 detik ya, saling menghadapkan boleh. Maka Bapak Ibu agar kita hari ini mendapatkan apa yang positif ya, ayo semua berdiri ya, berdiri dulu. Ayo saling menghadapkan, senyum dibuka lebar. Ya, jadi ulangan dulu teman-teman kita selama aktivitas ya seharian untuk membuka lebar senyum dulu, sehingga hari ini kita untuk orang positif kita untuk mengikuti kegiatan pengibasan budaya positif ini. Sudah Bapak Ibu, terima kasih. Ya, mudah-mudahan diawali dengan senyum ya. Di hari ini kita tentunya berharap dengan senyum ini membuka aura yang positif bagi kita untuk tentunya mengikuti kegiatan ini, dan tentunya juga mudah-mudahan ya itu tumbuh juga budaya yang positif. Lanjut dulu. Nah, sebelum mengikuti kegiatan ini ada kesepakatan dulu ya, forum diseminasi ya. Dan kesepakatannya tentunya di sini saya sudah buatkan dua, tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkan boleh ya. Itu harus berkontribusi mengikuti kegiatan dengan senang dan bahagia tentunya ya. Jadi gimana dulu pelan-pelan kita bahagia hari ini. Kemudian kedua, menjadi pendengar yang baik dan saling menghargai semua peserta. Kalau memang boleh ada kesempatan yang lainnya, silakan, mungkin ada kira-kira. Selalu tersenyum. Ya, selalu tersenyum. Ya, terus mungkin ada lagi kesempatan yang lain, Bu Alvia. Kesempatan yang lain. Kesempatan yang lain mungkin boleh ditambahkan ya. Ya, tidak bagus ini kesempatan diseminasi hari ini. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu mau makan minum mungkin sambil mengikuti boleh ya. Atau mungkin mau uji dulu keluar sebentar dengan boleh ya. Itu ada lagi? Tidak ya, cukup mungkin. Sebelumnya berlanjutkan materi ini, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Mungkin Bapak Ibu pernah juga menerapkan budaya positif. Coba siapa yang Bapak Ibu yang mau menyampaikan apa itu budaya positif? Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa itu budaya positif? Kita lihat dari kosakatanya, budaya itu sebuah kebiasaan. ya. Dan yang positif adalah hal-hal yang baik. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak atau Ibu pernah menerapkan budaya positif? Saya yakin semua orang itu sudah pernah menerapkan budaya positif. Contohnya kita membiasakan di rumah untuk bangun lebih awal dan prepare kegiatan bisa terlaksana tidak terlambat ataupun tidak benar-benar. Ya. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dedi yang telah menyampaikan itu budaya positif itu adalah kebiasaan dan kebiasaan yang kita lakukan tentunya yang bersifat positif. Ada hal lagi ya? Ya. Ya, terima kasih
tadi sudah dijelaskan kalau pengertian atau definisi dari budaya positif itu sendiri, tetapi saya akan memberikan contoh mungkin yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Biasanya lebih disebut 5S ya. Yang diantaranya mungkin tadi sudah pertama salam, senyum, sapa ya. Itu sudah menjadi kebiasaan kita, dan alhamdulillah mungkin di sekolah kita sudah bisa dilaksanakan, terutama selain guru dengan guru, interaksi antara siswa dengan guru. Karena setiap siswa bertemu dengan guru dia selalu salam, sapa, dan bagaimana keadaan kawan, alhamdulillah. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi budaya seperti itu nanti benar-benar karakter ya. Jadi karakter salah satu contoh yang memberikan contoh ini mengenai kebiasaan 5S, senyum, sapa, salam, santun ya, yang sudah kita selalu lakukan sekolah. Iya betul Bapak Ibu, bahwa salah satu dari budaya positif itu adalah hal yang seperti tadi Bapak Ibu sampaikan, yaitu Pak Dede dan Pak Dede ya. Lanjut Bu. Nah, di sini ada pertanyaan ya, sebelumnya, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan pernyataan berikut? Ya, yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Menurut Bapak Ibu, itu setuju atau tidak setuju? Tidak ya. Yang lain? Tidak ya. Kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan, mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak juga ya. Kemudian kedua, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, itu setuju tidak? Tidak juga ya. Nah, kenapa Bapak Ibu itu menjawab tidak? Kira-kira apa menurutnya? Ya, kita kan tadi menjawab itu tidak setuju. Kenapa kita tidak setuju? Pemberian hukuman dengan cara positif seperti saya membaca, membersihkan halaman, sebenarnya ini tidak untuk mendisiplinkan siswa ya, karena nanti dari anak itu akan timbul apa ya? Jadi tidak muncul dari dirinya karena motivasi diri. Ya, unsur paksaan atau motivasi ekstrinsik. Ya. Ya, terima kasih Bu Dina. Jadi kalau sini hukuman mendisiplinkan siswa itu tidak setuju. Pemberian hukuman dengan hal yang positif membaca, membersihkan halaman itu juga tidak setuju. Kemudian memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa itu juga kita dalam positif. Kenapa tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Dina ya, betul bahwa hal ini mungkin munculnya disiplin dirinya itu karena faktor dari luar ya. Jadi bukan karena faktor dari internalnya. Jadi ada unsur keterpaksaan mungkin ketika dia turut patuh, tapi karena ada unsur paksaan dari luar untuk melakukan itu, atau dia mau disiplin tapi karena ada faktor luar yang mendorong gitu ya. Tapi muncul karena keinginan atau motivasi dari dirinya atau dari unsur intrinsiknya. Terakhir itu kita. Nah, ada perubahan untuk membangun budaya positif ini dari sekolah itu, kita itu harus mampu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, ya, agar murid-murid itu mampu berpikir, bertindak, ya, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strateginya yang perlu ditinjau ulang itu adalah di mana kita ya ketika mau disiplinkan siswa itu tentunya di sini ada sesuatu yang harus kita buat ya. Dan apa mungkin kita selama ini ya ketika mau disiplinkan siswa itu mungkin
lebih ke kita yang fokus gitu ya, mendorong untuk mendisiplinkan anak-anak ya. Tapi kita harus ada perubahan sesuai dengan teori dari yang dosen ya. Itu ada teori disiplin restitusi ya, nanti kita akan bahas bersama ya. Teori kontrol dan ada teori harusnya seperti apa. Jadi ketika mau mendisiplinkan siswa itu harusnya seperti apa. Jadi kita itu harus ada perubahan saat ini agar budaya positifnya itu bisa berhasil ya. Lanjut itu. Nah, apa itu tujuan membangun budaya positif? Ya, tujuan membangun budaya positif di sekolah itu adalah intinya itu membangun atau menumbuhkan karakter ya, karakter murid atau siswa tentunya. Nah, kita percaya bahwa tujuan itu adalah pembentukan karakter itu adalah agar siswa itu bisa menjadi siswa yang tentunya memiliki karakter yang baik. Nah, salah satu contoh program-program di sekolah kita yang selalu dilakukan kegiatan kebiasaan positif yang dilakukan, yaitu misalkan sholat duha ya setiap hari Jumat atau kegiatan literasi ya. Nah, itu adalah salah satu tujuan untuk menumbuhkan karakter. Tapi, nah ini ada tentunya ya, ketika kita sudah melakukan atau menumbuhkan kegiatan kebiasaan itu, ternyata siswa itu pernah yang bagus dengan tekad ketika di sholat duha bahwa anak-anak itu memang ketika mau melaksanakannya itu masih tetap harus ada dorongan, jadi dari dulu menyadari dirinya sendiri gitu bahwa itu perlu ya. Nah makanya dari itu saat ini ya kita harus bisa mengetahui yang seperti apa sih yang membangun budaya positif agar bisa anak-anak itu tumbuh dan budaya positif itu betul-betul dari individunya dan karakter yang di dalam dirinya, agar ketika melaksanakan kegiatan kegiatan itu betul-betul tidak terpaksa. Ya, jadi keinginan dia bahwa ini hal yang baik yang harus kita lakukan, gitu ya. Kita lanjut. Nah, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut, dapat dijalankan dengan menerapkan beberapa konsep yang tadi sudah saya sampaikan menurut Diana dosen ya. Nah, konsep-konsep apa saja yang harus kita pahami dulu untuk menyiapkan budaya positif ini? Ya, yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas dan nilai kebajikan. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari keenam konsep inti ini adalah yang mendukung untuk menerapkan budaya positif itu lebih baik. Maka mari kita sama-sama kita hari ini belajar mengenai 6 konsep tersebut. Yang pertama adalah apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu apa? Kira-kira ada yang mau menambahkannya? Benar ya? Disiplin positif itu apa? Ibu tahu? Mana? Menurut Ibu Aulia, disiplin positif itu apa? Pakainya Ya, apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian saya izin jawab terkait dengan definisi dari disiplin positif. Menurut saya pribadi, disiplin positif itu adalah sebuah kebiasaan yang dimana membuat diri sendiri untuk menerapkan sebuah perilaku yang baik, yang bermanfaat dan tidak merugikan baik diri sendiri atau orang lain. Ya, terima kasih ya untuk ya disiplin itu adalah satu Kebiasaan yang melakukan secara pribadi itu ya untuk melakukan hal yang positif. Ada lagi kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif adalah sebuah pendekatan ya,
untuk membiasakan anak agar berperilaku disiplin tanpa ada reward dan punishment, Ya. agar memunculkan kesadaran diri. Mungkin fokusnya ke sana dengan apa ya, anggap tren sekarang. Kalau dulu itu reward dan punishment itu berlaku, tetapi untuk sekarang reward dan punishment itu Sudah tidak boleh. Ya, tepat. karena kesadaran anak itu dari diri sendiri yang Oh, ya. mereka berperilaku baik atau disiplin karena ada dorongan ataupun pasangan. Ya. Itu, terima kasih. Ya. Ya, betul. Terima kasih atas apa ya masukannya untuk apa itu disiplin positif itu ya. Jadi memang disiplin positif itu harus umum karena dari kesadaran dirinya dan bukan dorongan dari luar. Namun sebelumnya arti disiplin itu sebelumnya adalah belajar ya. Jadi kata disiplin itu artinya sebelumnya belajar ya. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak itu bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya, betul atau Pak Dedi tadi ya, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai kebajikannya percaya diri, tanggung jawab, ya, saling saling menghormati, betul ya. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, saling menghormati, bekerja sama. Nah, jadi disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, itu jadi intinya. Sebelum kita akan disiplin itu belajar. Ya. Lanjut juga. Nah, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi ya, betul. Jadi ke arahnya disiplin diri yang mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakannya. Jadi bukan karena dorongan dari luar, ya. Jadi harus dari dirinya sendiri, ya. Lanjut. Nah, kita tahu bahwa kita juga sudah kita pahami bahwa ada 6 karakter dalam profil pelajaran Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan yang harus disampaikan atau dilakukan dalam mengajarkan disiplin itu tentunya itu berhubungan dengan 6 karakter dalam profil pelajaran Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi mungkin di nilai kebajikan beriman dan bertakwa, misalkan contohnya di sini nilai kebajikannya kebiasaan sholat duha itu berarti menerapkan di situ keimanan, ketakwaan, kemandirian, juga mungkin di sini kemandiriannya juga diajarkan mungkin ketika kita melaksanakan disiplin, misalkan belajar berdiskusi, misalkan itu adalah salah satu unsur untuk mendukung kemandirian siswa. Berkebinekaan global, bergotong royong juga itu. Jadi yang kebajikan itu tak lepas dari 6 karakter dalam profil pelajaran Pancasila. Ya, lanjut. Nah, satu dari pembahasan sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia. Sebetulnya tadi sudah kita bahas motivasi perilaku manusia itu apa? Ya. Motivasi perilaku manusia menurut saya adalah dorongan yang ada pada diri manusia itu sendiri untuk melakukan kebajikan yang harus dilaksanakan. Ya. Ya, dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan perbuatan untuk kebajikan yang dilakukan itu mungkin dorongan dari ada kira-kira motivasi perilaku manusia itu. Lanjut. Nah, ada 3
ya motivasi perilaku manusia itu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai mereka percayai. Ya, jadi itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, kira-kira yang mana itu yang dorongannya dari luar? Yang dorongannya itu dari luar. Yang 1 dan 2 betul, ya, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia itu disiplin atau melakukan sesuatu hal yang baiknya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dia takut dihukum gitu ya. Itu baru dia laksanakan. Itu berarti motivasinya dari luar. Ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Ya, untuk lomba-lomba misalkan ingin mendapatkan sesuatu penghargaan, atau misalkan gini, berangkat dari rumah ke sekolahnya pagi gitu ya, itu karena ingin mendapatkan penghargaan, imbalan atau mungkin penghargaan misalkan dari wali kelas. Nah, ini si ini selalu rajin tiap hari pagi, jadi dia karena ingin selalu dihargai oleh wali kelasnya, misalkan dia berangkatnya setiap harinya di pagi. Atau mungkin kita sendiri, kita berangkat ke sekolah pagi-pagi karena ingin mendapat penghargaan dari kepala sekolah misalkan gitu ya, itu sehingga dapat, wah ini Pak Budita misalnya guru mengajar selalu pagi ya, karena ini mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Itu dorongan dari luar. Nah, yang ketiga itu motivasinya intrinsik, ya betul, dari dalam dirinya. Jadi menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya karena nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Jadi dia lakukan itu karena kepercayaannya dia bahwa itu memang harus dilakukan karena itu adalah nilai kebajikan yang tentunya itu bakal bermanfaat bagi dirinya, ya itu. Jadi karena faktor dari dirinya sendiri. Nah, kemudian di sini apa sih bedanya hukuman? Hukuman itu apa? Nah, hukuman itu biasanya bersifat sepihak, jadi tiba-tiba dan tidak berupa kesepakatan, tidak berkaitan dengan kesalahan, ya. Jadi itulah yang namanya hukuman. Jadi hukuman itu sifatnya sepihak karena melakukan kesalahan, misalkan tiba-tiba untuk memberikan hukuman sebetulnya tidak ada kaitan dengan kesalahan itu, ya, itu hukuman, ya. Jadi tanpa ada kesepakatan dulu, ya. Jadi intinya sepihak, yang kesepakatan misalkan antara kedua pihak itu dari awal sebelumnya itu. Jadi kamu salah hukum gitu ya, jadi saya kesepakatan dulu. Lanjut, nah kemudian apa dengan konsekuensi? Kalau tadi hukuman itu tanpa kesepakatan sepihak, nah kalau konsekuensi itu sebenarnya konsekuensi itu adalah disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana. Jadi awalnya sudah disepakati dulu, betul, sudah dibahas dulu, sudah disetujui dulu bersama, ya, dengan siapa, dengan guru dan murid. Jadi ada kesepakatan dulu, gitu ya. Kalau misalkan kamu melanggar kesepakatan ini, maka konsekuensinya ini, gitu ya. Itu konsekuensinya. Misalkan nih salah satu siswa 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, misalkan tidak mengerjakan PR, maka itu ada konsekuensinya. Misalkan kalau mengobrol, misalkan ada konsekuensinya dan sebagainya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu di sini ada beberapa contoh tindakan dulu. Kira-kira yang pertama itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali hukuman, ya. Kemudian kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman. Kemudian ditinggal push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan rumah dan meja tulis karena tersenggol pada saat belajar,
Konsekuensi meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu ini. Hukuman ya, itu hukuman ternyata. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit oleh guru PJOK. Kira-kira itu apa? Kalau pelajaran PJOK? Konsekuensi itu mungkin ya, karena itu pelajarannya PJOK ya. Coba jawabannya betul kan? Nah, itu betul ya. Jawabannya yang pertama hukuman, kedua hukuman, ketiga juga hukuman. Nah, yang ketiga sanksi atau konsekuensi. Kenapa disebut sanksi? Kalau misalkan tanpa ada kesepakatan berarti hukuman. Kalau sudah ada kesepakatan berarti itu konsekuensi. Ya, betul. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian hukuman itu membuat anak sakit fisik dan hatinya, ya. Sedangkan konsekuensi membuat hati merasa tidak nyaman. Itu jangkanya pendek, tapi kalau hukuman itu jangkanya lama. Sakit hati lah tadi dihukum oleh Pak Ujang, itu ya. Itu. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau hukuman itu, kalau sanksi itu ada anak menghargai disiplin, ya. Kemudian hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, ya. Itu perbedaan hukuman dan sanksi, ya. Kemudian itu akan marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan hanya untuk sementara, ya. Itu. Lanjut, keyakinan kelas. Kita ke poin ketiga ya, materi ketiga, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas? Kenapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang menjawab kira-kira? Bu Indri, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena saat ini memang keyakinan kelas ya bukan peraturan kelas. Waalaikumsalam. Saya namanya Hasan, dengan kelas yang beberapa kelas karena yang kesepakatan awal yang kita buat di awal itu harus diyakini bahwa peraturan tersebut itu harus dilaksanakan baik. Karena kalau misalnya tidak dilaksanakan itu nanti ada konsekuensinya. Harus diyakini dalam diri sendiri. Ya, terima kasih. Jadi kalau keyakinan kelas itu tadi disepakati dulu ya, itu mengenai peraturan kelasnya. Ya, kita tahu bahwa kenapa sih kita harus memakai, kenapa sih harus ada peraturan ketika mengendarai sepeda motor itu harus pakai helm. Kenapa sih harus ada peraturan kalau memakai sepeda motor itu harus pakai helm? Karena di situ ada nilai kebajikan. Kalau tidak pakai helm berarti itu bakal nanti kalau kecelakaan beresiko tinggi. Jadi ada unsur dari kebajikan keselamatan. Jadi untuk keselamatan diri kita maka kita pakai helm, ya itu. Jadi dari kebajikannya itu adalah biaya ini. Kenapa sih saya harus pakai helm? Karena untuk menjaga keselamatan, ya itu. Kemudian ada lagi kira-kira. Ya. Nah itu salah satunya. Nah pembentukan keyakinan kelas itu kita harus sudah mulai kita lakukan ya. Itu agar apa keyakinan kelas itu kita sepakati bersama. Nah, bagaimana cara pembentukan kelas keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, ya. Itu kemudian kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, cara membuat keyakinan kelas itu pertama kita sampaikan bersama seluruh warga kelas. Ya, peraturan apa sih yang mau diinginkan kelas kita ini? Jadi disepakati. Bisa contoh dilarang
berisi, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, misalkan dulu pasti ada anak-anak itu mengajukan beberapa usulan, misalkan Pak dilarang buang sampah, ya dilarang berisi ketika belajar. Nah itu kan awal-awalnya itu kata-katanya negatif ya, dilarang ya negatif. Nah setelah ada pernyataan kesepakatan bersama dengan siswa, nah kata-kata yang negatif itu kita ubah ke pernyataan positif. Misalkan contoh kalau dilarang buang sampah, tapi pernyataan positif itu contohnya buanglah sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Nah itu adalah contoh ketika diubah ke pernyataan yang lebih positif. Jadi kalau negatif, kenapa sih tidak kata-katanya negatif, harus kata-katanya positif? Kira-kira apa? Tidak? Kata? Iya, betul ya. Karena ketika kita dilarang, malah siswa itu malah mengikuti kegiatan apa yang dilarang. Ya betul. Jadi kata-kata negatif itu betul bahwa siswa itu penasaran terhadap kata-kata negatif, tidak ingin melakukannya, sehingga harus diubah betul ke kata-kata yang positif. Jadi misalkan contoh tadi dilarang buang sampah, kalau menjadi kesepakatan kelasnya itu menjadi menjaga kebersihan sekolah, ya. Nah kemudian dilarang terlambat. Nah itu kan dilarang terlambat. Nah kita ubah menjadi datang tepat waktu, ya itu. Kemudian harus sopan. Nah dilarang apa ya? Dilarang menggunakan kata-kata kasar, mengucapkan salam, contohnya seperti itu. Nah kesepakatan kelas itu tadi sama-sama itu jangan terlalu banyak. Ya, jadi kita sepakati misalnya 3 atau 5 poin saja, karena kalau kebanyakan malah itu tidak akan menjadi susah untuk diterapkannya. Ya, jadi sedikit tapi anak itu betul-betul mematuhinya, melaksanakannya atas keyakinan yang dibuat bersama. Ya, itu. Kemudian tertib itu adalah tadi kata-kata dilarang berbisik, dilarang gaduh. Ya, cukup dengan kata tertib saja. Bagi anak-anak, oh berarti kita belajar harus tertib, gitu ya. Ini contoh kata keras, ya. Yang telah dulu, ya. Itu. Nanti Bapak Ibu supaya dalam kelas, ya kita kalau saya sarankan untuk membuat kesepakatan kelas dulu ketika membuat peraturan kelas, sehingga nanti buatkan konsekuensinya juga, ya konsekuensinya apa nanti setelah membuat kesepakatan kelas. Nah setelah dibuat kesepakatan kelas itu harus ditandatangani oleh seluruh anggota kelas, ya itu karena kesepakatan kelas itu betul-betul harus dilegalkan ceritanya oleh seluruh warga, ya. Apabila ada sesuatu yang mungkin kurang nih kesepakatan kelasnya, mungkin bisa nanti dievaluasi bersama. Mungkin ada yang dirubah, ada yang ditambahkan, ya itu kesepakatan kelas, ya itu. Karena kesepakatan kelas ini itu ada unsur kebajikan. Misalkan contoh ya, menjaga kebersihan sekolah itu unsur kebajikannya adalah kebersihan, gitu ya. Kita ada unsur kebajikan. Kita lanjut gitu. Nah, kita jawab selalu kembalikan ke tempat itu keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya itu atau kebajikannya itu apa? Nilai kebajikannya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Apa? Kira-kira nilai keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya yang ingin ditujunya apa? Kira-kira apa? Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya itu apa? Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan yang ditujunya disiplin, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya kesehatan, ya betul. Kemudian dilarang bergantian menunggu giliran antri. Gunakan masker, nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor.
Keselamatan. Nah, kira-kira jawaban Bapak itu tadi ya. Selalu kembalikan ke tempatnya. Nilai itu adalah tanggung jawab, ya. Terus dalam mengganggu orang lain, memahami orang lain dan diri sendiri. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Ya, lanjut. Lanjut kepada berikutnya yaitu kebutuhan dasar ya manusia. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia itu apa? Pak Agus, kebutuhan dasar manusia apa? Ya, kebutuhan dasar manusia. Ini menurut persepsi saya. Butuh apa gitu manusia itu? Boleh berbeda karena ini juga Pendapat ya boleh. kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya itu adalah ilmu pendidikan. Itu yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Kemudian berikutnya adalah kesehatan. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan apapun kalau diri kita mungkin sakit atau tidak sehat. Itu mungkin sebenarnya hanya bahasanya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Dasar manusia dari Pak Agus menyampaikan pendidikan dan kesehatan. Ada lagi yang lain? Kira-kira? Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita harus tahu apa sih kebutuhan dasar manusia itu. Nah, lanjut kita kira-kira apa ya kebutuhan dasar manusia itu? Tadi sebelumnya dari Pak Agus kita itu sudah ya kebutuhan manusia itu adalah salah satunya pendidikan, kesehatan dan butuh semua apa yang kita inginkan. Jadi intinya semua yang kita inginkan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang sangat penting. Ya, kebutuhan dasar kalau ke murid, kira-kira kebutuhan dasar murid itu apa? Sama saja. Ya, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan, ya, atau melanggar aturan, itu sebenarnya karena mereka itu gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dia itu kenapa sih dia itu melanggar? Kenapa dia melakukan sesuatu yang bertentangan atau disebutnya indisipliner? Karena ada kebutuhan dia yang gagal terpenuhi. Kira-kira kebutuhannya itu apa yang gagal terpenuhi yang dia butuhkan? Nah, kebutuhan dasar manusia yang pertama itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu hubungannya dengan apa? Kebutuhan pokok ya. Makanan ada dari situ ya, bertahan hidup ya, survival ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kasih sayang ya, Bapak Ibu untuk kasih sayang. Betul ya. Dan yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan. Kalau penguasaan kira-kira apa? Harga diri. Dia itu ingin dihargai ya betul. Misalkan dia itu menunjukkan prestasi misalnya karena ingin ada penghargaan dari guru atau dari temannya, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, kebutuhan bebas, ingin berekspresi dirinya, ya, keinginan dirinya. Kemudian kebutuhan kesenangan. Nah, ini kebutuhan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Semuanya ingin senang. Iya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kasih sayang, kasih terima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan.
Lanjut, ini ada studi kasus yang kira-kira Bapak Ibu. Ini ada di Bali, guru kelas 9A, ya, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu si Dika. Beberapa anak telah mengeluh Dika seringkali meminta bekal makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa sih alasan Dika melakukan itu? Kira-kira apa? Kebutuhan apa ya? Pertama mungkin coba analisis dulu. Ibu ada itu guru kelas 11 dan bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, itu Dika, di mana beberapa anak telah mengeluh Dika seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Dika untuk melakukan itu? Ya, kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu ketika menghadapi situasi ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ini ada dua pertanyaan. Apa yang akan Anda lakukan ketika menemukan kasus seperti itu? Yang pertama, kita harus menelusuri dulu apa hal ini terjadi. Betul, ya. Jangan langsung. Itu ya di rumahnya tidak bawa ataupun bahkan latar keluarga. Ya, betul. Bukan, ya, ataupun kebiasaan karakter di rumahnya. Ya, jadi dilakukan dua kelas. Kemudian yang kedua, apa alasan Dinda melakukan hal itu? Ya, Mungkin kalau bisa karena tanpa penelusuran, ketika kita menggali, kita bisa mengira banyak alasannya. Nah, satu tadi latar belakang keluarganya, dia tidak selalu membawa bekal. Dia bisa membawa bekal. Dia tidak memiliki uang jajan, ataupun ya karena kebiasaan di rumah ataupun di lingkungannya. Dia itu biasanya anak karena di kelompoknya dia gabung dengan teman-teman yang lebih dewasa, dia ikut dinas, maka bisa jadi dia di sekolah dengan teman sebayanya dan dinas juga berteman yang lain. Mungkin itu. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Betul ya. Jadi kita itu di sini harus terlebih dahulu menelusuri latar belakangnya, ya. Jadi jangan langsung menjudge anak itu salah langsung, ya. Jadi tadi betul kata Pak Dede itu harus diketahui apakah mungkin di rumahnya dia tidak dikasih bekal makan dan oleh ibunya. Nah, berarti kebutuhan apa kalau kita tidak dikasih bekal oleh orang tuanya? Kebutuhan dasarnya coba lanjut. Nah, kalau orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan yang perlu dipenuhi kita adalah kebutuhan bertahan hidup karena lapar. Ya, bagaimana caranya dia karena lapar ya kita paksa ke temannya, ya karena dia tidak dibekali makan oleh orang tuanya. Mungkin alasan yang kedua ketika misalkan, nah misalnya alasan kedua karena dia itu apa ya, merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, cari perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada guru, beritahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Nah, berarti kebutuhan dasar dia itu apa? Kebutuhan dasar itu adalah kebutuhan ingin dikasih sayang. Jadi kalau sudah dilaporkan misalkan kepada orang tuanya, sehingga nanti orang tuanya menjadi oh iya berarti anaknya itu harus diperhatikan, dikasih sayang, ya. Itu dari perhatian. Kemudian yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebenarnya Dika itu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar itu adalah kekuasaan, penguasaan, ya. Jadi biar teman-temannya takut. Jadi lah bahasanya apa kalau kita itu? Ya itu, jadi temannya itu biar dia itu takut kepadanya sehingga dia omong betul, wah ini adalah si Dika itu orang yang berkuasa di kelas, gitu ya. Itu. Jadi kebutuhan dia itu penguasaan.
Kemudian kalau saya keempat bisa saja karena dia merasa bosan dengan makanan ibunya, jadi dia itu betul-betul dikasih sih bekal dari rumahnya, tapi makanannya misalkan terus itu saja, jadi bukan bosan gitu ya, sehingga dia ingin mencoba makanan temannya ya yang beraneka-ragam, sehingga dia dengan berusaha memenuhi kebutuhannya itu untuk kebebasan. Lanjut tidak. Nah, mungkin yang terakhir ya, karena ia melakukan iseng saja, iseng. Ada kan anak-anak yang iseng saja manipulasi ekspresi wajahnya. Ketika teman-temannya dijahili kan pasti teman-temannya marah. Jadi dia itu melihat temannya marah itu dianggap itu apa? Lucu lah, mungkin burung kiamat gitu ya. Ketika keisengan itu berarti di situ ketika itu berusaha memenuhi kebutuhannya, kesenangan, dia merasa senang melihat teman-temannya marah gitu ya, dengan ekspresinya seperti itu. Bisa saja seperti itu ya kebutuhannya. Nah, kita lanjut ke posisi kontrol guru ya. Nah, di sini posisi kita sebagai guru ya, posisi kontrol untuk mendampingi murid itu ada beberapa posisi kontrol ya. Yang pertama, nah, yaitu sebagai pembuku. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, yang ketiga guru sebagai teman. Kemudian yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, ya tentunya ada satu posisi kontrol yang itu harus kita lakukan, dan yang mana itu? Nah, mungkin ada perbedaan nanti posisi sebagai pemburu yang seperti apa? Kan memang Bapak Ibu guru ada yang kita juga sebelum belajar, saya sendiri juga ya, sebelum belajar mengenai budaya positif, tentunya hampir semua kontrol ini pernah saya lakukan ya, pengalamannya. Tapi mungkin setelah belajar budaya positif, oh ternyata saya ini sebagai guru harusnya sebagai posisi sebagai manajer ya, jadi bukan sebagai pembuku, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, dan bukan sebagai pemantau ya. Contohnya yang seperti apa sih guru sebagai pembuku itu? Kalau pembuku itu lebih ke lanjut, kalau perbuat dalam perbuat ya, misalkan itu kalau sebagai pembuku itu menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu pembuku. Jadi nada suaranya lebih keras ya, kata-katanya kasar, betul, itu adalah pembuku ya. Kata-kata gurunya itu, kalau kamu tidak melakukan saya akan gitu ya, itu adalah pembuku. Nah, hasilnya kalau kita sebagai pembuku, anak itu bukan dulu tapi mungkin memberontak, akan menjadi pendendam mungkin ya, sampai kapan dendamnya itu akan lama gitu ya untuk tersebut. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kalau pembuat merasa bersalah itu lebih ke ceramah, menasihati gitu ya, itu adalah pembuat merasa bersalah ya. Contohnya misalkan guru berkata, kamu sudah mengecewakan bapak ibu, nah itu kan itu pembuat merasa bersalah ya. Kemudian hasilnya apa? Yaitu menyembunyikan, menyangkal, bisa berbohong ya. Kalau misalkan kita sebagai kontrol membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, lalu kontrolnya itu adalah sebagai teman ya. Nah, apakah sebagai teman itu baik? Kalau menurut katanya bahwa guru itu harus jadi teman ya. Ternyata itu dalam posisi kontrol, guru sebagai teman itu tidak baik ya. Jadi jangan, kita boleh mungkin sebagai kategori sahabat, tapi bukan kategori teman gitu ya. Betul. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Misalkan contoh kata-katanya, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan misalkan, atau misalkan contohnya apa? Kira-kira, ayo lakukan nanti misalkan demi ibu, misalkan ayo lakukan, kerjakan tugas ini demi ibu, itu sebagai teman ya gitu. Nah, hasilnya itu akan ketergantungan
ketergantungan kebiasaannya, karena dia merasa nggak ibu guru atau bapak gurunya nggak marah gitu ya, ketergantungan, jadi tidak punya inisiatif sendiri gitu. Kemudian ada yang keempat sebagai pemantau. Apa sih sebagai pemantau? Nah, posisi kontrol sebagai pemantau itu lebih ke catatan, menghitung ya, atau mengukur, lebih ke konsekuensi ya. Jadi misalkan contoh ya, bapak ibu guru itu ketika ada anak yang salah, misalkan kamu tahu nggak konsekuensinya gitu ya. Nah, kalau melakukan kesalahan ini, nah itu adalah posisi pemantau ya. Itu jadi lebih di peraturan sanksi-sanksi yang disampaikannya ya. Jadi siswa itu bisa melakukan apabila diawasi. Kalau misalnya tidak diawasi, maka dia tidak akan melaksanakan atau melakukan. Nah, yang kelima itu posisi kontrol sebagai manajer ya. Itu cirinya sebagai manajer itu ketika misalkan anak melakukan kesalahan itu tidak langsung diberikan hukuman atau mungkin dikasih pernyataan kalau salah ya, tapi mungkin dikasih atau diajukan pertanyaan dulu ya, pertanyaan dulu. Misalkan guru itu berkata ya, apa yang kita yakini, apa kalau meyakini hal tersebut, misalkan ketika melakukan kesalahan itu ya, itu adalah kata-kata sebagai manajer. Nah, sebagai manajer maksudnya bisa memaafkan karakter ya. Nah, sebagai manajer ini nanti akan dibahas di selanjutnya ya, yaitu tentang restitusi ya. Nah, posisi itu di antara kelima tersebut adalah yang terbaik adalah sebagai manajer, karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi ya. Itu jadi ditanya dulu. Nah, kemudian setelah ditanya mungkin kenapa melakukan kesalahan itu, alasannya apa. Kemudian setelah dia menjawab apakah kesalahan itu sesuai dengan kesepakatan keyakinan kelas dan telah disepakati, kata siswa mungkin menjawab ya tidak sesuai. Kalau tidak sesuai berarti guru bertanya lagi apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, sehingga di situ murid akan menjawab, Pak saya akan memperbaiki kesalahan ini dengan ini dia akan lakukan. Jadi betul-betul bahwa dia akan memperbaiki kesalahannya itu dari dirinya sendiri, bukan karena oleh kita kamu harus lakukan ini untuk menembus kesalahan. Jadi dialah yang memberikan, mencari solusinya ya. Itu mungkin posisi kontrol sebagai manajer. Nah, terakhir itu adalah segitiga restitusi yang berkaitan dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai kontrol sebagai manajer ini, guru ketika melakukan sebuah kesalahan siswa atau murid, maka sebagai kontrol manajer harus bisa menerapkan yang disebut dengan metode restitusi atau metode segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Itu kira-kira ada yang bisa jawab? Mungkin ada yang sudah apa itu restitusi? Ya, terima kasih. Kalau menurut saya restitusi dari kalimatnya restitusi, kalau di dalam pembelajaran bahasa itu adalah solusi, tapi di sini kalimatnya restitusi. Restitusi itu lebih ke tujuan akhir restitusi itu. Jadi di mana terjadi kesalahan yang dilakukan oleh siswa, guru itu memposisikan diri sebagai manajer, tapi kita memberikan pengertian agar siswa itu mau dimau kesadaran bahwa diberikan kesempatan untuk memperbaiki. Intinya di dalam sisi bagaimana caranya
dari situasi yang salah memulihkan ke situasi yang lebih baik daripada nilai-nilai kebajikan. Iya, ya. Jadi seperti itu. Ya, betul. Ini kan mengembalikan lagi ke posisi awal ya. Jadi anak itu tidak merasa gagal ya ketika misalkan salah, kita sebagai guru harus memulihkan lagi, mengembalikan ke posisi awal ya. Jadi itu restitusi itu adalah upaya untuk pemulihan siswa ketika mengalami sesuatu yang gagal, kembali ke kelompoknya lagi. Nah, restitusi menurut dosen yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya ya dengan karakter yang lebih kuat. Memang betul ya Bapak Ibu, anak-anak yang sering indisipliner kalau kita restitusi terus itu akan lebih kuat. Pengalaman itu ya. Kenapa sih banyak anak-anak yang berhasil ketika anak-anak itu di sekolahnya itu sering indisipliner? Kenapa? Karena dia itu akan mengalami banyak permasalahan. Ketika permasalahan itu direstitusi dengan baik, maka dia akan lebih kuat lagi, gitu ya. Sehingga dia akan lebih baik dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah salah, gitu ya. Itu restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi yang untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, lanjut, segitiga restitusi ini ya, yang namanya segitiga restitusi berarti ada 3 komponen yang harus dijalani tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, itu. Jadi yang pertama itu ketika ada anak yang salah itu tidak langsung dijudge kamu salah. Artinya kita sebagai penghukum kalau gitu ya. Nah, jadi harus distabilkan dulu identitasnya, ditenangkan dulu. Ya, dia apa? Dia menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Ya, kalau sudah tenang, distabilkan identitasnya. Ya, bahkan mungkin ada kalimat gini, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, kamu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga misalkan atau bapak juga kalau di posisi kamu pasti akan melakukan itu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Nah, setelah itu anak-anak bisa terus ya pertanyaan-pertanyaan kita itu akan dijawab dengan jujur ya gitu. Nah, kedua, kemudian memvalidasi tindakan yang salah setelah tadi ditanya seperti itu. Nah, lanjut, kamu melakukan kesalahan itu kan punya alasan. Ya, itu adalah pertanyaan memvalidasi tindakan yang salah. Alasannya apa? Ya, ada cara yang ketiga. Misalkan apa yang kamu butuhkan kenapa melakukan kesalahan itu? Itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, kemudian setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Kan kita dari awal buat kesepakatan kelas ya, keyakinan kelas. Ya, kita tanyakan gitu ya, nilai apa yang kita telah sepakati ya, gitu. Misalkan contoh, kamu terlambat sekolah. Kira-kira nilai keyakinan atau kesepakatan kita yang kamu langgar itu apa? Gitu ya. Itu jadi disiplin, misalkan dia jawab disiplin. Nah, jadi itu salah satunya kalau menanyakan keyakinan sehingga dia tahu bahwa iya salah, saya melanggar keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian kamu mau seperti apa? Misalkan untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan itu. Nah, disitulah mungkin anak akan menjawab, saya ingin mau melakukan ini. Saya akan bangun lebih pagi untuk tidak terlambat. Itu salah satunya menanyakan keyakinan. Itu beberapa restitusi. Jadi ketika nanti keluar kelas ada beberapa siswa yang mengalami indisipliner atau yang tidak melakukan sesuatu yang salah, maka kita restitusi.
Yang pertama dengan menstabilkan diri identitas, kemudian kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian ketiga menanyakan keyakinan. Jadi coba oleh ibu bapak wali kelas dulu direstitusi, baru mungkin kalau memang terus menerus kita lakukan restitusi kembali ya. Nah di sini di terakhir sebelum penutupan atau sesi selanjutnya, saya ingin praktik dulu studi kasus ya. Misalkan di sini ada kasus itu si Marco yang terlambat ada di sekolah, Marco yang terlambat ada di sekolah. Jadi sering terlambat Marco ini ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu di sini cara merestitusinya seperti apa? Ingin ada dua, mungkin di sini saya ingin ada Bapak Ibu dulu untuk melakukan restitusi yang saya siapa? Bu Aulia sama siapa? Pada ya, boleh mungkin di sini anggap saja saya itu sebagai Marco ya, kemudian Ibu Aulia ibu ya kan. Ini praktik ya, praktik studi kasus ketika siswa sering terlambat hari ke sekolah ya. Jadi seperti apa restitusinya ya, mangga. Yuk. Udah pakai ini. Ya, baik, langsung saja Bapak. Nah, Marco, apakah kamu tahu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Ibu, jam 7 pas. Baik, nah sekarang menunjukkan waktu itu pukul 7:30. Jadi artinya kamu terlambat ya. Terlambat. Nah, kira-kira apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hal tersebut? Untuk kedepannya mungkin karena saya datang terlambat itu bangunnya sering kesiangan Bu. Sering kesiangan. Mungkin akan bangun lebih pagi lagi dan berangkat lebih awal. Baik, itu adalah suatu usaha yang bagus dan saya hargai usaha kamu. Kemudian apakah besok ada kendala yang sekiranya bisa membuat kamu jadi terlambat lagi untuk datang ke sekolah? Saya kira tidak ada Bu. Mungkin karena malamnya suka main game jadi terlambat. Kemudian untuk yang ketinggalan karena ada teman dekat juga bisa bertanya ke teman untuk materi yang ketinggalan itu. Baik, kamu sudah memahami terkait dengan kesalahan yang kamu lakukan. Kamu juga sudah paham terkait dengan apa yang harus kamu perbaiki untuk kesalahan tersebut. Semoga kamu bisa melakukannya. Yep. Besok tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Siap. Baik, kalau begitu silahkan kembali ke kelas. Oke, terima kasih Bu. Yuk. Baik. Untuk Ibu Aulia dan Pak Dede yang sedang mempraktikkan restitusinya. Terima kasih Pak Dede. Oh, di sini aja. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya sarankan dulu ke moderator. Terima kasih ya atas perhatiannya Bapak Ibu untuk mengikuti destinasi hari ini. Baik, untuk materi, terima kasih sebelumnya kepada Pak Ujian yang menyampaikan materinya mengenai budaya positif di sekolah. Nah, alhamdulillah ada banyak sekali ilmu dan juga informasi yang kita peroleh yang insya Allah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya di lingkungan sekolah. Untuk selanjutnya itu masuk ke sesi tanya jawab dan saya berikan kesempatan untuk dua orang untuk memberikan pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bukan pertanyaan ya, tapi menanggapi dan mengaitkan dengan pengalaman yang sudah kita alami. Ucapan terima kasih dengan diseminasi ini banyak sekali hal-hal yang didapat. Ini kita kan terus belajar ya, kita terus belajar banyak hal-hal yang baru
kemudian ada pembenahan-pembenahan yang mungkin kita harus bisa mulai berubah sedikit demi sedikit. Tadi terkait dengan kedisiplinan, terkait dengan pembiasaan hal-hal yang baik, dan ternyata ya bukan baru sih, lebih terkuatkan sekarang dengan reward dan punishment itu yang awalnya dulunya kita pun produk reward dan punishment ya, ternyata itu kurang pas, kurang baik. Kemudian tadi posisi guru ketika menjadi menangani sebuah permasalahan pada siswa ya dirasakan ya kelima posisi itu sudah teralami. Jadi penghukum, jadi pernah jadi teman juga sudah, tapi ternyata kurang tepat dan kita ya pasnya menjadi manajer. Dan kesimpulannya mungkin jadi guru itu ketika dilihat dari awal itu ternyata yang berat itu mendidik anak itu yang berat. Dalam keseharian mengajar teori ataupun materi mungkin untuk zaman digital sekarang mudah didapat, tetapi hal-hal yang penguatan karakter itu yang mungkin sulit diterapkan, dan bahkan ternyata peran guru itu beratnya di sana. Tidak hanya sebagai transfer ilmu saja, tapi harus tahu seluk-beluk keadaan siswa. Dari tadi ingin ketika anak melakukan kesalahan itu ternyata banyak yang bisa jadi anak itu ingin berbuat salah, bisa jadi ingin diperhatikan kebutuhannya, jadi ingin disayangi, cari perhatian ternyata. Dan kemudian kembali kita ke Muslim, banyak teori-teori yang berdasarkan penemuan seseorang. Mungkin ya kalau Muslim ketika kembali lagi ke hal-hal ajaran sesuai ajaran agama kita, balik lagi ada hadis, ada Qur'annya, mungkin lebih kuat lagi ke sana. Kita bisa mengkolaborasikan, dan intinya ayo mungkin Fauzan sebagai guru penggerak, guru kita alhamdulillah imbasnya kebagian Pak, dan kita tergerakkan hatinya, pikirannya, walaupun ya kami yakin sekarang usianya sudah mulai maju ke tua semua. Ya untuk perubahannya tidak mungkin atau belum mungkin untuk total berubah, mungkin sedikit-sedikit. Jadi kita bersama-sama di sekolah ini untuk berubah ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih tepat, walaupun hanya hal-hal kecil sedikit-sedikit. Itu saja, bukan pertanyaan, mungkin tanggapan dan ucapan rasa terima kasih. Dengan ilmu yang didapatkan ini bisa menambah pengetahuan kita dan juga bisa memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadikan anak-anak kita agar bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dede ya atas penyampaian tadi. Mungkin bukan pertanyaan tapi mungkin masukan ya, dan juga dimana bahwa benar ya, saya sendiri juga setelah mengikuti kegiatan CGP ternyata memang banyak sekali hal yang baru yang belum saya ketahui sebelumnya ya, dimana ketika kita melaksanakan atau melakukan pembiasaan positif kepada siswa, ternyata memang cara training pendisiplinannya itu masih banyak yang salah gitu ya, banyak yang miskonsepsi gitu ya. Ya alhamdulillah mungkin saat ini sedikit-sedikit mari bersama-sama untuk melakukan perubahan, betul kata Pak Dede tadi ya. Meskipun mungkin kita sudah merasa kategorinya sudah usia yang tidak muda lagi, tapi mungkin insya Allah kita akan tetap untuk bisa membimbing mendidik anak kita itu dengan hal yang mulai dari sekecil ya, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang
bisa membawa pengaruh positif kepada anak atau kepada murid kita. Terima kasih. Ada yang mungkin kira-kira? Budak ngaruh ramai ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Sebenarnya Budak yang kamu itu ini. seperti yang Pak Yusri tadi, kalau berbicara pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan sebetulnya dengan adanya guru menjadi CPP, terutama kepada kepala sekolah. Terima kasih Pak. Alhamdulillah dengan adanya rekan kami yang menjadi guru CPP sangat-sangat membuka pikiran kita, menjadi membuka, apalagi kalau berangkat dari pengalaman ya pokoknya saya juga waktu sebelum kesini di SMA sebelumnya 10 tahun jadi kesiswaan, ternyata ya betul saya coba dengan kekerasan itu betul, jadi yang dibahas saya itu sangat nyata sekali. Anak itu hanya jadi pemendam kepada kita. Berikutnya kita lakukan dengan cara pertama, cuma kayaknya kita kehilangan di bawah. Ternyata kita tayang ke tahap berikutnya, yaitu restitusi itu yaitu membangun kesadaran. Hanya mungkin yang perlu diperbaiki oleh kita atau saya pribadi khususnya adalah bagaimana caranya agar kebiasaan-kebiasaan lama itu bisa dihilangkan gitu. Sebab ketika terlalu sering kita bertanya anak itu paham, kadang-kadang suka ada naik sedikit naik ke kalbu gitu. Menahan emosional itu yang tidak tahan. Jadi intinya pada hari ini bukan pertanyaan ataupun apapun, yang intinya saya pribadi terima kasih dengan adanya Pak Ujang mengikuti CDP ini membuka tabir bagaimana cara menyelesaikan permasalahan anak melalui tahapan-tahapan, dan tahapan-tahapan itu betul dan pernah kita alami mungkin bersama. Hanya mungkin dalam konteks penyelesaiannya yang perlu dimaksimalkan gitu ya, terutama di bagian restitusi itu. Ya intinya mengembalikan lagi kodrat siswa yang tadi terutama di 5 poin tadi, yaitu bertahan hidup, ingin seperti ini. Ya intinya pada akhirnya semuanya ingin senang. Orang yang tidak mau senang, siapa sih yang tidak mau senang? Semuanya pada ingin senang gitu. Jadi intinya berarti kita harus betul-betul memperhatikan bahwa setiap orang menginginkan kasih sayang. Itu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Ya betul. Sebetulnya kan Bapak Ibu kita itu juga pernah sih melakukan restitusi ya, pernah gitu. Tapi mungkin tahapan-tahapannya itu yang mungkin tidak maksimal. Jadi ada beberapa mungkin yang terlewat ya. Nah setelah kita tahu bahwa restitusi ini seperti ini ya, dan mudah-mudahan karena ini tadi mudah-mudahan kita bisa melakukan restitusinya dengan sempurna, dengan baik ya. Meskipun mungkin kita itu memang ketika anak membuat kesalahan itu memang harus kontrol emosi kita untuk menanganinya, sehingga mungkin di sini akan akan tercapai maksimal restitusinya dengan baik. Ya terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya ya, hari ini. Mudah-mudahan saya sebagai calon penggerak itu bisa terus mengimbaskan apa yang saya dapatkan dalam kegiatan CDP. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas waktunya yang telah hari ini terganggu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, serangkaian kegiatan dari diskriminasi dengan topik budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Ujang Maulana SPM telah selesai. Sebelum lanjut ke bagian selanjutnya yaitu penutupan, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhyiddin SPM MPD, dan juga Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan hadir dan telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Semoga informasi dan ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan serta juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Kemudian mari kita ucapkan adalah bersama-sama Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam